Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, ini umpan Satrio Penyiar Muhammad, keluarga Satrio Penyiar Muhammad berhasil. Jebakan Satrio Penyiar untuk menjebak dajjal di tanah Jawa ini yang sudah membuat penyakit stroke dan virus ini tadi sudah berhasil. Berhasilnya kayak mana? Pasti yang namanya dajjal atau iblis ini yang selama ini manggung di tanah Jawa itu merasa hebat dan merasa bisa mengobati penyakit gaib yang diciptakan sama Satrio Penyiar. Yang Pak Res memohon dan meminta sama Allah, Pak Res, Allahnya itu ibu bumi. Jadi sekarang dajjal di tanah Jawa ini contoh Aryo Hendroyono, Harjito Tini dan lain-lain. Mereka mau coba mengambil gaib penghancur alat vital itu, dipindahkan, dibalikkan sama Paulus melalui makhluk lain atau dajjal atau iblis ini tadi yang selama ini manggung, menari dan menyanyi di raga manusia, terutama tanah Jawa. Anak muridnya Wali Sembilan yang sudah menghebohkan umat manusia di dunia ini tadi, yang dijuluki penyakit pandemi atau virus ini tadi, coba berhadapan sama Satrio Penyiar Muhammad Rois. Rasa badan Satrio Penyiar Muhammad Rois terasa panas. Dan dukun Kiai Dajjal setanah Jawa ini tadi ngidoli Wiwin Minarti, istri Pak Rois yang nomor 8. Jadi mereka itu jadi dukun cabul Kiai bajingan tangi. Disinilah caranya saudaraku kita bisa meluluh lantakan tanah Jawa, habaib di tanah Jawa. Jadi umatnya Satrio Penyiar Muhammad Rois, jangan terkecoh sama kata ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai terkecoh sama dukun dan kiai setanah Jawa yang gak berani menghancurkan kuasa kegelapan, terutama maksiat. Walaupun jumlah kita lebih sedikit, tapi kita akan memenangkan peperangan di alam gaib. Caranya yang pertama, kita ciptakan gaib penghancur alam kita sebanyak. Cara yang nomor 2, kalau kiai dukun itu nggak kena jebakan gaib penghancur alat vital yang kita ciptakan, langsung hadapkan sama caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci titik siapa namanya, contoh besar Ainun Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama ya hancurkanlah jantung isi bebel Ainun Najib. Fatihah, lalu manusia mandi masuk kamar. Zikir bismillah, bayangkan Ainun Najib, sesuaikan sama permintaan. Kita minta jantungnya Ainun Najib biar cepat mati, raganya nggak bisa dihuni, rusukmanya. Zikirnya bismillah sampai ketemu Rasulullah, permintaan kita sama Allah selama kita zikir itu. Sebelum jumpa sama Rasulullah berarti belum terkabul. Satukan angin dan bumi. Ambil senjata apapun bisa, kalian cocokkan ke bumi setiap jam-jam tertentu. Contoh, orang azan maghrib, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Cocokkan benda ini. Benda apapun cocokkan ke bumi. Ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku nggak menyucuk bumi, tapi menyucuk jantung isi jebainya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Angkat. Baru zikir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurkan jantungnya sampai akhir. Bismillah. Dua berputar selama kita puasa. Puasa yang bagus 1 hari 1 malam. Sampai benar-benar hancur mereka. Karena kiai dukun cabul ini tadi, tetap dia akan minta 2 bantuan, 2 versi. Kalau enggak bantuan jin, bantuan ilmu pengobatan ini tadi dari sini. Ini yang membahayakan umat manusia selama. Makanya umat manusia seluruh dunia itu beragama tak beragama. Karena Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak. Lagi-lagi inilah yang buat masalah. Karena penyakit umat manusia ini hanya ada 3. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Karma ini ya ulahnya dukun sama kiai yang nipu orang awam. Karena raganya udah dirasipi iblis atau dajjal atau jin. Manusia awam ini tadi hanya dibuat tipu daya orang ini. Akhirnya dia kena karma. Makanya Satrio Piningit Imam Mahdi diturunkan untuk meluruskan kebenaran yang sejati, untuk mengenalkan umat manusia sama Tuhan, supaya umat manusia ini enggak salah menghadap, enggak salah mengucap. Salah mengucap sedikit aja, raga manusia itu bisa dihuni iblis. Bisa juga umat manusia awam ini tadi dimasukkan secara paksa sama manusia iblis yang pura-pura jadi dukun dan kiai. Makanya Satrio Piningit itu akan musnahkan dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha di negeri ini dengan seiring perjalanan waktu, diiring perjalanan alam semesta. Makanya umatnya Satrio Piningit Muhammad jangan segan-segan untuk membombardir tanah Jawa, musnahkan preman-preman tanah Jawa. Langkah pertama, ciptakan kayak penghancur alam vital. Langkah kedua, langsung yang bersangkutan hadapan sama Allah. Karena musuh kita ini gaib. Gaib musuh kita itu menyusup ke dalam tubuh manusia. Pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan budak. Contoh orang-orang yang dituakan selama ini sama orang Jawa. Berbeda sama orang-orang yang benar-benar orang amanah, sepuh bini sepuh, orang amanah yang diutus sama leluhur untuk menanti kemunculan Satrio Piningit. Walaupun sepuh bini sepuh yang utusan leluhur, wakilnya leluhur, dia akan nurut sama Satrio Piningit, bukan membantah Satrio Piningit. Dan yang membantah Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini tadi, itulah manusia yang pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pendeta, bisu dan budak. Contoh mutlaknya ada di channel IKN Kesatria. Di sini perkumpulan. Makanya namanya satria di antara yang baik dan di antara orang-orang munafik. Kuasa kegelapan sengaja mau berusaha sekuat mereka menguasai istana kepresidenan, supaya iblis atau dajjal ini ada di pihak presiden. Apabila sempat iblis atau dajjal, kelompok-kelompok IKN ini tadi, orang-orang IKN, kelompok-kelompok kata Al-Quran ini tadi menguasai istana negara, hancurlah negara. Sempat orang Jawa itu menguasai istana negara, kelompok dajjal, khilafah ini contoh mutlak dari dukun, pendeta, kiai yang di IKN itu sudah mutlak. Inilah penyesat umat manusia, musuhnya Satrio Piningit Muhammad, pengikut Satrio Piningit Muhammad. Makanya selalu ditipu orang-orang awam sama kelompok. Kenapa kok seperti itu? Mereka merasa hebat, mereka bisa menerawang, tapi terawangan mereka itu hanya sebatas membaca pikiran kita, tapi nggak bisa melihat masa depan.
nggak bisa melihat kebenaran hakiki. Kenapa seperti itu? Kalau bisa umat manusia ini selamanya akan tersesat, supaya tetap akan memuja-muja maksiat. Umatnya Paris, jangan sekali-sekali membunuh, jangan sekali-sekali bombardir. Ilmu santet yang diajarkan Pak Res pasti jebol untuk nembak dia. Jadi umatnya Pak Res nggak perlu ikut-ikutan mereka adu kekuatan, adu kekebalan. Salam Prabu sepak bola di alam kegaiban. Merdeka, hancurkan tanah Jawa, jadikan debu, ratakan sama tanah. Nggak ada orang itu kalau kita bumi hanguskan, nggak ada yang namanya bencana alam. Leluhur jin, segala jin dari golongan putih ada pihak kita. Ratu Kidul yang dari golongan putih ada pihak kita. Musuh kita Ratu Kidul dari golongan merah, Ratu Kidul dari golongan hitam yang buat golongan hitam yang buat penyakit stroke, golongan merah yang buat penyakit virus. Merdeka, hancurkan mereka, jadikan debu. Kiai, dukun, pendeta, bisu dan budak yang ada di tanah Jawa yang mau jika yang mau mempertahankan iblis atau dajjal berbuat maksiat, hancurkan mereka yang berambut panjang, yang sudah memakai tato. Tato itu tanda kebejatan mereka. Hancurkan mereka secara goib. Tapi ingat satu hal, apabila kalian menciptakan seperti, jangan sampai tahu kalian yang membuat seperti Pak Res. Ini saja kalau Pak Rois menghilang dari media, dukun-dukun dan kiainya Wiwin Winarti itu udah nggak bisa nyari Pak Rois. Jadi mereka nggak bisa nyuruh dajjal atau iblisnya itu nyari Satrio Piningit Muhammad. Itu kalau sempat Pak Rois menghilang dari media, artinya dengan jangan mudah musnahkan mereka. Karena Satrio Piningit itu pemimpin, jadi Pak Rois nggak perlu menghilang. Kenapa seperti itu? Karena orang itu nyerang Pak Rois, dia akan bunuh diri. Satrio Piningit melawan sambil tertawa, tertawa sambil melawan. Kalau serangan-serangan gaibnya orang setanah Jawa nggak semudah membalikkan telapak tangan. Senjata mereka hanya makhluk gaib, senjata mereka hanya surat Yasin, senjata mereka hanya ayat-ayat Al-Quran. Munafik.